kan hari ini nggak lama ya, tapi ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Bentar, kita share dulu. Oke, udah kelihatan? Siap sudah, Bu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Empirical Orthogonal Function atau EOF dan Principal Component Analysis ya. Nah, dua hal ini nanti akan berbeda, hanya saja ketika kita menganalisis EOF, biasanya kita juga akan menurunkan ini, Principal komponennya. Oke, yang pertama dulu deh, EOF dulu. Ini slide saya jelek ya, jadi biar aja daripada saya pusing untuk menata ulang lagi. Silakan dibaca aja. Oke, jadi EOF ini, Empirical Orthogonal Function ini adalah sebuah metode untuk menganalisis variability. Jadi kita analisis variability-nya. Maksudnya di sini kenapa kita mau menganalisis bagaimana sih gerakan dari suatu data dibandingkan dengan nilai rata-ratanya gitu. Jadi yang menyebabkan data ini naik atau turun itu apa sih gitu, dan bagaimana sih pola kenaikan dan penurunannya gitu. Kemudian dari sebuah lapangan tunggal, nah ini catatannya lapangan tunggal artinya variabelnya cuma satu, EOF, dia variabelnya satu tapi ada area spasial dan juga ada area temporal. Contohnya kalau misalnya kita mau menganalisis suhu di Indonesia dalam jangka waktu 60 tahun gitu misalnya. Itu ada area itu ada bagian yang temporal, ada bagian yang spasial dan satu variabel. Dalam skala waktu dan ruang ya. Oke. Lapangan tunggal yang dimaksud di sini adalah sebuah bidang yang hanya berisikan satu variabel skalar. Di sini catatannya skalar ya. Jadi ketika kita analisis EOF, kita hanya menganalisis skalarnya aja. Contohnya kalau kita punya analisis tentang angin, yang kita analisis itu apa? Kecepatan anginnya aja. Kita nggak menganalisis arahnya juga. Jadi kita hanya menganalisis bagian skalarnya aja. Metode ini digunakan untuk menemukan pola spasial. Nah, jadi kita mau lihat dulu pola spasial variability itu apa, bagaimana, kemudian variasinya dalam skala waktu itu seperti apa, untuk memberikan ukuran seberapa penting dari tiap pola. Jadi nanti kita akan menemukan berbagai pola. Dia akan memisahkan satu data ini menjadi beberapa pola utama gitu. Jadi biasanya data yang besar ini nanti akan jadi kecil, mungkin hanya bisa jadi 5 peta atau 5 peta EOF atau 10 peta EOF atau bahkan cuma 2 peta EOF. Dan di sini kita akan bisa sudah menentukan gitu. Jadi variabilitas itu jatuhnya banyak di mana gitu. Kemudian dari variabilitas ini akan kita lihat fenomena mana sih yang cocok dengan variabilitas ini gitu. Oke, itu dulu untuk EOF. Oke, berikutnya. Nah, sebelum menggunakan EOF, maksud saya, seseorang mungkin perlu berlatih menggunakan analisis yang lebih sederhana. Kita kan udah banyak analisis yang sederhana ya. Komposit, peta anomali, time series, kemudian analisis grid. Jadi gridnya itu kita analisis semua. Kita cari trennya semua di grid dan lain sebagainya. Kemudian ada korelasi. Saya rasa udah cukup banyak yang kita analisis untuk mendapat informasi tentang variabilitas data. Jadi kita pelajari dulu dia, yang umumnya itu seperti apa. Kemudian setelah melakukan analisis EOF, alangkah baiknya jika metode ini juga diverifikasi dengan metode yang lebih sederhana untuk memastikan bahwa memang terdapat sinyal. Jadi biasanya kalau kita udah punya EOF, kita juga akan analisis dia, misalnya kita akan cocokkan dengan indeks Nino gitu misalnya. EOF 1 gitu misalnya kita lihat ini polanya seperti ini, kita cari indeks Nino, kemudian kita klopkan, jadi kita fitkan. Kalau ternyata sangat fit berarti oke, fenomena yang paling utama itu mempengaruhi variabilitas data itu berarti El Nino kayak gitu. Begitu juga dengan fitting yang lain seperti itu, El Nino 2, EOF 2, EOF 3, EOF 4 itu kita akan analisis dulu apakah sinyalnya memang di situ. Nah, setelah kita lihat cek bahwa ada sinyal di situ, kita akan kembali ke data utama lagi. Kita petakan data utama lagi dan kita lihat perkembangan datanya apakah memang pola itu muncul di sana seperti itu. Namun tidak semua pola itu dapat tertangkap ya. Misalnya ketika kita udah bikin EOF-nya, ketika kita munculkan data awal lagi, di data awal udah tidak menunjukkan hal yang sama kan dengan EOF.
Sehingga kadangkala ini juga tidak bisa diverifikasi dan kita bisa analisis saja EOF-nya aja seperti itu. Kemungkinan mungkin fenomena itu belum ditemukan, mungkin juga belum dianalisis sehingga terjadi analisis yang lebih jauh kayak gitu. MGO aja itu memiliki apa ya? Perlu proses untuk menganalisisnya lebih jauh sampai dia punya indeks sendiri gitu. Jadi pertama ditemukan dulu ada pergerakan di sana gitu kan. Kemudian setelah ditemukan pergerakannya masih ada orang lain yang menganalisis lagi lebih jauh lagi sampai pada akhirnya dia punya indeks. Ini juga yang terjadi mungkin ketika kita menganalisis EOF di awal. Jadi kita bisa saja menemukan sebuah fenomena yang pola yang kita tidak tahu ini fenomena apa gitu. Jadi itu udah biasa terjadi sehingga nanti kalau analisis misalnya tidak bisa mencocokkan, nggak ngerti juga ini apa dan lain sebagainya, itu bisa dijelaskan kalau polanya seperti ini, tapi tidak perlu dijelaskan fenomenanya kayak gitu. Nah, berikutnya EOF ini juga sering digunakan untuk menganalisis kembali data hasil model. Jadi ketika misalnya model udah punya keluaran nih, tapi ketika keluarannya itu misalnya kita tidak bisa pahami itu latar belakang keluaran itu seperti apa. Kenapa kita tidak bisa pahami latar belakangnya? Karena proses di dalam model itu kan banyak ya. Jadi banyak proses itu dijadikan satu, kemudian keluarannya tiba-tiba udah data peta aja kayak gitu. Jadi ketika kita menganalisis kenapa sih kejadiannya ini nantinya akan seperti ini kayak gitu, itu kadang kita meraba-raba gitu sih. Jadi meraba-raba, oh bahwa mungkin aja karena angin darat, angin laut, mungkin aja karena ini, mungkin aja karena itu gitu kan. Tapi seringkali setelah dapat keluaran, misalnya kita dapat keluaran data, kalau data iklim ya, data iklim itu cukup panjang, misalnya kita dapat keluaran data 30 tahun gitu misalnya. Kita bisa analisis, kita bisa pisahkan apa sih fenomena-fenomena yang paling mempengaruhi perubahan yang terjadi kayak gitu. Tapi selain EOF juga masih ada metode lain yang kadang sering digunakan, misalnya dekomposisi, kemudian yang lain sebagainya gitu. Namun ini salah satu yang cukup relevan karena EOF ini nanti yang paling penting dari EOF ini dia mengurangi interkorelasi antar titik grid. Jadi titik grid satu dan titik grid lain itu seringkali ada interkorelasi, terutama dengan proses-proses yang terjadi berkelanjutan. Misalnya, kita lihat aja SST ya. SST itu kan prosesnya misalnya memanas di tempat A dulu, kemudian menjalar panasnya ke tempat B, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini otomatis sudah ada interkorelasi. Nah, interkorelasi ini banyak sekali terjadi di iklim, sehingga asumsi korelasi, asumsi proses-proses statistik yang kita gunakan itu banyak yang salah. Karena ketika kita mengaplikasikan statistik di suatu data, dia seringkali mengasumsikan bahwa tidak ada interkorelasi dalam data. Contohnya aja regresi yang paling sederhana, dia mengasumsikan bahwa tidak ada interkorelasi gitu. Jadi kalau kalian misalnya ngambil semua grid dari SST gitu, kemudian kalian masukkan untuk regresi, hasilnya bisa salah. Karena ada interkorelasi antar data-data grid ini. Begitu. Sehingga itu perlu dihilangkan. Nah, prinsipal komponen juga gitu ya. Jadi prinsipal komponen ini nanti kalau misalnya kalian mengambil berbagai banyak macam variabel, kita tahu variabel satu dan variabel lain itu ada hubungannya gitu. Tapi bagaimana kita menyaring variabel ini agar dia menjadi tidak terkorelasi satu sama lain, itu kita gunakan prinsipal komponen. Jadi istilahnya singular value decomposition biasanya. Jadi untuk menghilangkan korelasi antar variabel ini seperti itu. Nah, itulah fungsinya EOF. Berikutnya untuk step by step hitungan saya nggak mau mendalami di sini ya karena kita kelas teknik, jadi kita nggak kelas matematika gitu. Jadi kalau mau mendalami silahkan lihat ini. Ini yang paling lengkap sih saya lihat, Johnson Venegas ini, Manual for EOF and SVD, Analysis for Climatic Data. Ini cukup komprehensif, jadi kalau kalian baca dari awal sampai akhir itu udah menjelaskan EOF dan PCA doang yang di sini. Tuh, kayak gitu. Kalau masih pusing silahkan tanya guru dosen matematikanya aja. Oke, sayangnya Pak Akbar udah nggak di sini ya. Kalau nggak kalian WA Pak Akbar aja. Kalau urusan matematikanya. Oke. Intinya di dalam proses matematika ini dia akan menganggap data itu matriks. Oke. Dari matriks ini dia akan menghitung eigen value. Nah, eigen value ini nanti masing-masing nanti punya istilahnya eigen vector. Jadi setelah mendapat eigen value nanti dia eigen value ini akan memiliki matriks yang namanya eigenvector
yang besarnya adalah sepanjang time series-nya dan bukan sepanjang time series-nya. Eigenvektor ini besarnya sesuai dengan luasan wilayah penelitiannya. Jadi kalau gridnya 720 kali 221, dia akan munculnya 720 kali 221. Eigenvektor inilah yang disebut dengan empirical orthogonal function. EOF-nya itu eigenvektor. Nah, eigenvektor ini dia selalu tegak lurus satu sama lain. Jadi karena dia selalu tegak lurus satu sama lain, mereka tidak berkorelasi seperti itu. Jadi tidak ada interkorelasi antar eigenvektor ini yang dimiliki oleh masing-masing eigenvalue. Nah, untuk mengetahui mana sih dari eigenvektor ini, jadi satu set eigenvektor itu yang paling berpengaruh di suatu variabilitas data, itu biasanya diurut tergantung dari besaran eigenvektornya. Makin gede eigenvektornya, makin gede juga pengaruhnya. Nah, untuk mengetahui berapa persen sih pengaruh dia, itu ada hitungannya. Baca di sini. Oke? Kayak gitu, ada hitungannya, tapi kalau kita menggunakan software, dia langsung keluar sendiri. Jadi kita nggak perlu mikir hitungannya apa. Kayak gitu. Oke, ini hitungan matematika. Kemudian kita langsung aja ke analisis ya. Jadi analisis EOF ada beberapa tahapan. Yang pertama harus kita ingat bahwa kita udah tahu proses tren yang terjadi gitu. Jadi kita sebenarnya tidak mau terlalu banyak mau memperdulikan tren dulu. Kenapa? Karena ini proses jangka panjang kan. Jadi kalau misalnya dia masuk menjadi EOF 1 gitu misalnya, ini sebenarnya nggak ada gunanya untuk kita analisis karena kita maunya analisis variabilitasnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita udah tahu sendiri tentang apa ya? Proses musiman. Kalau kita udah tahu bahwa kalau kita ngomong iklim, pasti proses musiman itu terjadi, dan proses musiman ini udah banyak sekali kita teliti, udah banyak sekali buku yang menjelaskan, sehingga nggak ada gunanya juga kita ngambil yang itu gitu. Jadi kita tidak mau mempelajari itu lagi. Sehingga biasanya dalam analisis EOF yang pertama kali kita lakukan adalah menghilangkan tren, menghilangkan rata-ratanya, rata-rata seluruh data ya, dan kita menghilangkan efek musimannya. Kayak gitu. Jadi kita udah tahu sendiri ini ada efek musiman yang mau kita pelajari ketika efek ini nggak ada. Itu variabilitas apa sih yang muncul gitu. Oke, itu yang biasanya digunakan untuk analisis EOF, sehingga hal yang pertama kita lakukan ketika kita analisis EOF adalah menghilangkan tren, menghilangkan rata-rata musiman. Kemudian yang kedua, step by step kodenya ada di sini. Jadi setelah kalian ngerti hitungannya, silahkan bikin kodenya bisa. Akan tetapi paling gampang itu kita langsung pakai modul-modul yang udah ada ya. Jadi yang pertama itu CDO, udah ada EOF, jadi dengan 3 baris atau 4 baris kalian udah menyelesaikan semuanya. Jadi saya rasa ini akan lebih bermanfaat di hidup kita dibanding dengan hitungan-hitungan yang tadi. Kemudian ada juga modul Python tentang EOF juga ada, bisa diinstal, kemudian bisa digunakan juga langsung. Jadi dia udah ada EOF-nya, udah ada eigenvalue-nya, udah ada prinsipal komponennya, itu komennya semua udah ada dengan prinsip yang sama dengan di sini. Oke, jadi prinsip latar belakangnya pasti ini, kemudian sudah dimasukkan ke dalam sebuah modul gitu, sehingga ini meringankan hidup kita, kayak gitu sih. Nah, kemudian setelah kita punya modulnya, barulah kita langsung lakukan analisis EOF. Akan ada beberapa yang dihasilkan dari modul ini. Yang pertama itu nilai EOF-nya atau eigenvektornya. Oke. Jangan EOF-nya dulu deh, eigenvalue dulu. Jadi kita akan punya eigenvalue. Besarannya itu biasanya yang eigenvalue 1 itu paling besar, eigenvalue terakhir itu yang paling kecil. Biasanya diurut seperti itu. Kemudian masing-masing eigenvalue nanti punya eigenvektor yang namanya EOF. Nah, jadi kalau kita misalnya motong, kita ngambil 5 eigenvalue, EOF-nya juga 5 nanti. Jadi kalian punya 5 peta. Oke. Kemudian berikutnya setelah ada eigenvalue dan eigenvektor, kita akan punya prinsipal komponen. Kita bisa keluarkan komponen utama dari data tersebut. Bentuk komponen utama ini seperti apa? Dia time series. Jadi kalau EOF-nya dia secara spasial, time series-nya hilang. Prinsipal komponen dia spasialnya hilang, time series-nya ada. Kayak gitu. Nah, dari time series inilah biasanya nanti bisa kita gunakan untuk selanjutnya sebagai regresi atau sebagai komponen lain yang kita gunakan untuk prediksi. Kemudian, dan pengaruh dari tiap eigenvalue. Nanti tiap eigenvalue sudah dihitung sendiri, dia menjelaskan data itu berapa persen.
Oke, jadi itu analisis utama yang kita perlukan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Izin Bu, izin bertanya. Kalau Ya, silakan. untuk prinsipal komponen itu setiap eigenvektor atau gimana? Maksudnya setiap, Prinsipal komponen, betul, setiap eigenvektor ada prinsipal komponennya. berarti kalau misalnya ada 5, berarti prinsipal komponen dari time series-nya itu berarti ada 5 juga ya Bu? Iya, jadi dia berpasangan. Eigenvalue 1, EOF 1, prinsipal komponen 1, satu set. Kemudian ada eigenvalue 2, EOF 2, prinsipal komponen 2, itu satu set. Eigenvalue 3, EOF 3, prinsipal komponen 3, itu semuanya satu set. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, kita ke CDO dulu ya. Nah, kalau misalnya mau lihat analisis kodenya, itu cara aplikasinya, ini lihat kode yang ini. Kalau misalnya mau lihat di CDO User Guide juga ada, tapi yang CDO User Guide mungkin agak membingungkan. Tapi yang aplikasinya langsung di sini. Kalau ini sih, oh ini salah nih, dia nggak ada garis miring kayak ini. Oke, jadi dia yang pertama dia nge-set dulu modenya. Ini biasanya saya abaikan. Oke, biasanya saya nggak pernah terlalu pusing untuk ngeset mode dari CDO-nya. Jadi saya gunakan apa adanya aja. Biar saya nggak lupa kalau udah si set, jangan-jangan berubah lagi dan lain sebagainya. Saya juga nggak mau berurusan dengan itu, sehingga biasanya saya abaikan. Kemudian saya akan langsung ke sini. Oke. Nah, yang di sini kita bisa lihat kodenya apa? CDO, EOF. Oke. Jadi kita panggil CDO, kode yang digunakan adalah EOF. N ini adalah jumlah EOF yang mau kita potong. Jadi nanti jumlah prinsipal komponen yang mau kita ambil. Ketika awal menganalisis, biasanya kita nggak tahu nih berapa sih prinsipal komponen itu yang perlu kan. Kita nggak tahu, kita ambil aja angka besar. Bisa aja ambil 50 kayak gitu misalnya. Atau nggak mau ambil 50 juga nggak apa-apa, langsung 10 aja nggak apa-apa. Karena nanti di eigenvalue ini dia mencatat semua eigenvalue dari awal sampai akhir gitu. Biasanya 100 sih dia ambilnya. Jadi udah kelihatan untuk melihat grafiknya itu bisa lihat dari sini aja, dari eigenvalue.nc-nya. Nah, ini N, kemudian input NC ini adalah data yang mau kita input. Datanya bentuknya seperti apa? Dia cuma satu variabel, kemudian dia punya time series, dia punya area spasial. Jadi datanya harus seperti itu ya. Jadi bentuk kubus istilahnya datanya. Area spasial 2 dimensi ditambah dengan dimensi ketiga waktu. Kalau data kubus seperti ini, itu bisa digunakan untuk EOF. Jadi kalau nanti misalnya datanya belum sesuai, disesuaikan dulu gitu. Kalau bisa di sini dipisah sih variabelnya, ambil variabelnya satu aja. Biar nggak pusing nanti. Gitu. Jadi datanya sederhana dan langsung bisa diaplikasikan. Kemudian dia akan menghasilkan dua, yaitu yang pertama eigenvalue-nya akan dihasilkan. Jadi ini eigenvalue kalian ketik sendiri namanya apa ya? Namanya apa? Misalnya bisa aja eigenvalue suhu gitu misalnya. Kemudian yang kedua pattern. Pattern ini adalah EOF-nya, peta EOF-nya yang spasial. Oke. Jadi kalau misalnya di sini ditulis 5, peta yang ada di sini juga 5. Kalau di sini ditulis 10, peta yang ada di sini juga 10, kayak gitu. Nah, ini silahkan kasih nama misalnya EOF suhu.nc gitu. Jadi yang ini output ya. Output saya kasih warna ungu aja deh. Kasih warna ungu, input saya kasih warna hijau. Nah, jadi kelihatan kalau inputnya ini harus diinput, yang ini namanya bisa kalian tentukan sendiri. Kemudian kita seringkali nggak cukup dengan itu aja, kita juga mau cari prinsipal komponennya juga. Nah, prinsipal komponennya itu dia akan masuk ke kode EOF ke F. Jadi koefisien EOF-nya di PC ini gitu. Jadi untuk melihat itu kita harus hitung yang ini dulu karena ada inputan pattern. Jadi pattern ini adalah inputan. Kemudian input yang awal juga, jadi data awalnya juga di input di sini. Dan terakhirnya isinya ini adalah hasil. Oke. Nah, ini inputan yang perlu diinput ya, hasil. Dari situ kita akan mendapat prinsipal komponennya. Nah, setelah kita mendapat prinsipal komponennya, di sini saya nggak tahu minus div ini buat apa sih gitu, tapi bisa dipakai aja lah.
Karena sepertinya lebih sederhana sih jatuhnya. Kayaknya sih ini maknanya kalau misalnya ada pembagian 0 itu diabaikan. Sepertinya sih seperti itu. Saya juga jarang pakai, tapi sepertinya kalau misalnya kalian ada angka per 0, itu kan nanti NaN kan jadinya kan. Dia akan mengabaikan itu, sehingga tidak error. Kayak gitu. Nah, di sini kodenya itu adalah CDO div. Oh, ini sih kode sih sebenarnya. Jadi divide sih kayaknya nih. Membagi, oh ya saya salah. Jadi yang ini untuk membagi ini ya, membagi total dari eigenvalue ini. Eigenvalue ini dibagi dengan totalnya. Oke, jadi kita punya data total eigenvalue kemudian dibagi dengan eigenvalue masing-masing itu dibagi dengan totalnya sehingga kita akan dapat persentase berapa sih ininya pengaruh dari setiap variabelnya, bisa 0,57 atau 57%, 0,38 atau 38% dan seterusnya. Oke, yang ini kode berarti yang ini inputan, jadi kita harus input eigenvalue-nya dulu. Kemudian ini juga kode yang strip, kemudian kita masih input ulang eigenvalue. Barulah nanti kita akan mendapat berapa persen sih suatu variabel itu dapat menjelaskan variabilitas dari data. Nah, seperti itu. Itu CDO-nya ya. Di kode utamanya seperti itu. Kemudian bagaimana sih, apa sih yang saya lakukan? Nah, yang pertama, karena kita tahu kita harus mengurangi seasonal sama trennya dulu, yang pertama saya lakukan adalah day trend. Ini inputan saya entah dapat data ini dari mana, jadi saya lupa, tapi saya pakai aja sih. Kemudian kemudian ini hasilnya adalah day trend suhu.nc. Oke. Jadi ini input, ini output. Kemudian CDO kalau kasih minus S, ini dia nggak ada ini, dia nggak ada laporan gitu, jadi langsung enter keluar hasilnya. Tapi kalau minus S-nya dihilangkan, nanti ada laporan berhasil, sukses, yang hijau atau biru yang biasanya terlihat ketika kita pakai CDO. Oke. Yang ini CDO Yemen Sub, jadi saya gunakan pengurangan gitu. Jadi setiap bulan dari semua tahun gitu, itu akan dikurangi dengan inputan trend suhu. Oke. Jadi suhu yang udah saya habiskan gitu. Jadi saya udah hilangkan subtrendnya, itu saya masukkan ke sini, kemudian hasilnya enggak, ini masih input lagi, jadi dikurangi dengan ininya ya, dengan apa tuh namanya rata-rata dari seluruh tahun, jadi per bulan seluruh tahun itu di rata-rata, itu untuk mengurangi semua bulan di tahun-tahun itu di data tersebut, jadi semuanya itu dikurangi menggunakan rata-ratanya. Ini yang disebut dengan anomali. Oke. Nah, jadi saya ketemu anomalinya. Ada masanya ketika data itu pendek, jadi pendek banget datanya, kemudian trennya juga nggak begitu besar, ini biasanya di skip. Yang ini. Gitu. Kecuali kalau ini karena suhu, jadi saya harus di trend, karena suhu itu kelihatan sekali perubahannya, gara-gara perubahan iklim, jadi kita nggak mau tahu urusan perubahan iklim itu nggak mau tahu. Kemudian kita nggak mau tahu seasonalnya itu juga nggak mau tahu, jadi kita langsung ke variabilitasnya aja. Oke. Nah, ini karena suhu, saya pakai trend. Untuk data-data lain kadang-kadang ini tidak digunakan. Yang paling sering tidak menggunakan ini itu curah hujan, karena meskipun kadang-kadang ada kelihatan polanya, tapi kadang-kadang kecil gitu, sehingga tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Tapi kalau misalnya untuk data-data yang trennya itu jelas, silakan di detrend dulu, kemudian dikurangi seasonalnya. Setelah itu barulah kita hitung EOF-nya. Di sini saya ngambil 10 ya. Jadi ada 10 yang nanti akan masuk ke peta EOF yang ada di sini. Nah, hasil dari semua pembersihan itu saya jadikan input. Keluarannya eigenvalue.nc sama EOFs.nc. Oke. Kemudian saya hitung, entar yang ini harusnya hijau. Kemudian saya hitung PC-nya. Ya, setelah saya mendapat eigenvalue dan EOF-nya, saya hitung PC. Jadi EOF ini sebagai inputan. Kemudian ini juga jadi inputan sesuai dengan rumus dari kode yang tadi. Barulah kita akan menghasilkan PC, principal component. Oke.
Kemudian setelah itu saya mau tahu dia menjelaskan berapa banyak sih. Gitu. Jadi saya biasa masukkan sesuai dengan yang tadi, data yang tadi. Oh ini kebalik. Jadi ini hijau. Jadi saya masukkan sesuai data yang tadi. Gen value saya masukkan, kemudian value saya masukkan lagi di sebelah sini. Barulah nanti saya akan mendapat seberapa banyak sih data itu dijelaskan oleh eigenvalue tertentu atau EOF tertentu. Oke, hasilnya kayak gimana? Ini hasil saya tuh ada di sini sih sebenarnya. Di dokumen. Saya acak-acakan. Nah ini hasilnya, jadi PC saya dapat dari PC 0 sampai 9, karena tadi 10 ya. Kayak nggak usah ngomong PC dulu, kita omong eigenvalue dulu. Jadi saya punya eigenvalue di sini. Kemudian saya juga punya peta EOF di sini. Kemudian ketika saya nyari PC dia ada 10. Oke, dari kode 0 sampai 9 ini ada 10 data. Kemudian seberapa banyak sih data itu dapat dijelaskan? Ini juga ada xplvar.nc. Bentuknya seperti apa? Kita cek ya. Kita cek yang pertama eigenvalue dulu. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, sebenarnya dari garis eigenvalue gitu, kita sebenarnya udah bisa tahu yang mana sih kita harus potong gitu. Jadi sebenarnya udah sampai di sinilah ya, kita harusnya potong ya. Jadi yang pertama, yang kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, mungkin sampai 8 lah ini dipotongnya. Untuk bisa melihat lebih jelas, kita tinggal ekstrak datanya, kita buka di Excel kah, di Panoply kah, untuk melihat angkanya berapa. Biasanya kalau misalnya dia terlalu jauh turun, kayak ini kan udah flat banget gitu ya eigenvalue-nya. Jadi kita akan mengambil biasanya yang mendekati ya di sinilah, sekitaran sini, mendekati titik beloknya. Biasanya kita ambil. Tapi akan lebih mudah kalau kita misalnya punya persentasenya. Oke, ini kalau eigenvalue kita bisa kira-kira, kita potong di sini, ada berapa data yang sebelum kita potong, itu adalah jumlah N dari EOF-nya. Nah, kalau kita nggak pakai eigenvalue, tapi kita pakai persentasenya, kita pakai persentasenya yaitu, nah ini juga menunjukkan sesuatu yang sama, tapi bisa kita lihat di sini ada angkanya berkisar antara 0 sampai 1. Nah, kalau di ini kita bisa lihat ini ada 0,35 ya. Kemudian yang kedua adalah 0,15. Kalau kita jumlahkan dia jadinya 0,5 kan ya, jadi udah 50% dari variabilitas itu bisa dijelaskan oleh EOF 1 dan EOF 2 aja gitu. Kemudian kita ngambil yang variabel ketiga, ini anggap aja 0,1, jadi 60% dari variabilitas dapat dijelaskan oleh EOF 1, 2, dan 3. Dan seterusnya. Kalau kita misalnya ekstrak ini menjadi angka, kemudian kita lihat misalnya di Excel atau Panoply, kita bisa cek batasan kita. Seringkali orang mengambil batasan 90%. Jadi kalau sejauh dia bisa memenuhi 90% variabilitas, dia akan ngambil EOF sejumlah itu. Kalau misalnya ada 10 EOF yang diperlukan untuk 90% data, dia akan mengambil 10 EOF. Kayak gitu. Oke, jadi ini kebijaksanaan subjektif sebenarnya. Ada yang cuma pengen 50%-nya aja, ada yang pengen 60%-nya aja, standarnya berapa itu nggak begitu banyak kita ketahui. Kalau yang ini untuk suhu dia cukup tajam ya, jadi nggak terlalu banyak EOF yang perlu kita ambil. Tapi kalau kita analisis TCC, total cloud cover, jadi analisis tutupan awan, ini akan lebih halus. Jadi kayak gini bentuknya, halus kayak gitu. Jadi kita untuk mengetahui variabilitasnya kita bisa ngambil sekitar 30 EOF. Dan seringkali ini kan tidak efisien, jadi seringkali dipotong, nggak harus 90% kayak gitu sih. Kalau yang ini kita bisa potong 10 aja lah. Tapi untuk tahu pastinya, kita lihat angkanya. Oke, itu. Nah, anggaplah misalnya setelah saya cek gitu ya, 2 tabel itu ternyata 10 gitu misalnya. Saya ambillah 10 EOF gitu misalnya. Si view, kita cek EOF-nya seperti apa. Nah, ntar saya ubah dulu ininya. Oke. Jadi yang 0 ini hijau ya.
Jadi kalau udah mau kuning, merah itu nilainya positif, kalau udah biru, ungu itu nilainya negatif. Apa sih pentingnya negatif sama positif di sini? Oh, sebenarnya tidak begitu jelas juga. Jadi dia hanya menunjukkan bahwa ketika ada pasangan negatif dan positif berarti ada daerah yang memiliki couple. Jadi dia berpasangan, yang satunya ketika yang satunya positif, yang lainnya negatif. Ketika yang satunya positif, dia yang lainnya negatif, seperti itu. Dan yang paling penting kita lihat adalah magnitudonya sih sebenarnya. Jadi kalau magnitudonya makin besar, efeknya makin besar. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di Indonesia ya, saya gedein dikit. Oh, nggak bisa digedein ya? Oke deh, kalian ini aja ya, lihat segini aja ya. Saya nggak tahu juga cara gedeinnya. Oke. Ini kita bisa lihat kalau ada dua ya, jadi di sini dan di sini, tapi sayangnya di sini hijau, jadi lebih ke netral. Tapi di sini kita bisa lihat ada biru di sini. Nah, kira-kira apa sih ini gitu? Kita bisa perkirakan bahwa apa sih fenomena yang terjadi di situ, variabilitas apa sih yang besar di sana. Biasanya cold surge kayak gitu kan, jadi ada seruakan dingin, mungkin itu yang mempengaruhi suhu dan lain sebagainya gitu. Di sini yang jelas dia punya pola yang cukup kuat karena magnitudonya gede. Oke. Kemudian kita misalnya lihat yang berikutnya, itu EOF yang pertama ya, yang kedua. Ini udah yang kedua belum sih? Bukan. Oke, ini yang kedua. Kita bisa lihat bahwa ada sesuatu di sini yang cukup signifikan, jadi cukup besar magnitudonya yang warna kuning. Kemudian yang paling gede itu di sini. Jadi nanti suhu itu juga dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi di variabilitas yang ini. Yang netral-netral ini biasanya kita abaikan karena dia mendekati nol ya. Jadi dengan kata lain, karena dia udah terlalu banyak interkorelasi sehingga yang ini aja yang berubah, yang ini juga udah ikut berubah gitu. Sehingga kita bisa melihat fokus perubahan variabel itu sebenarnya di mana sih gitu. Jadi di sini fokus perubahan variabel itu di benua Australia. Oke. Yang lain itu ngikut dia gitu loh intinya. Sama di sini. Kayak yang gede itu ada di sini, dan mungkin kalau kita lebarkan mungkin di sini akan ada pola lain yang positif, sedangkan ini pola yang negatif kayak gitu. Nah, pasangan ini kita bisa bayangkan kan antara Australia dan Asia. Ini efek kekuatan dari monsun sebenarnya. Jadi kita bisa bayangkan, oh ini di sini, oh mungkin kekuatan monsun. Jadi nanti ketika kita ngecek PC-nya, kita cari indeks-indeks yang memang terkait dengan fenomena yang ada di dua tempat itu kayak gitu. Atau kalau misalnya nggak ketemu, jadi kita misalnya di sini nggak, oke kita nggak analisis yang ini, atau kita nggak ada datanya kayak gitu misalnya, kita bisa ambil di sini, mungkin kita langsung aja lihat bagaimana fenomena yang ada di sini, mungkin monsun Australia atau mungkin masa udara yang dari Australia atau apalah yang hubungannya dengan Australia di sini. Karena variabilitas di sekitarnya untuk EOF2 yang tadi jumlahnya 15% itu sangat tergantung dari kondisi yang ada di sini. Itu yang nomor 2. Kemudian kita cek yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini ternyata di sini, oke. Di sini ada variabel, jadi variabilitas yang besar. Di sini juga ada variabilitas, dan di sini. Oke, yang ini searah dengan yang ini, tapi yang ini berlawanan. Nah, apa sih ini gitu? Kayak gitu. Saya sendiri juga nggak ngeh gitu. Ternyata ada pola seperti ini, di mana variabilitas yang ketiga, yang tadi 10% itu ternyata dipengaruhi oleh daerah Thailand dan daerah perairan yang ada di sini termasuk Australia. Nah, pertanyaannya adalah fenomena apa sih ini gitu. Jadi nanti kita bisa analisis, kemudian PC-nya kita cari tahu lagi apa sih. Tapi kalau nggak ketemu, kita hanya cukup jelaskan petanya aja bahwa ada pola varian yang besar yang di sini. Jadi nilai magnitudo EOF3 itu terfokus di sini, di daerah Laut Cina Selatan ya ini ya. Bukan ya. Mungkin Laut Cina Selatan, saya juga lupa namanya. Jadi sekitaran Pasifik Timur, Pasifik Barat lah ya. Jadi daerah Pasifik Barat termasuk bagian utara Australia itu memiliki variabilitas dengan magnitudo yang besar, positifnya di sini dan di sini, negatifnya di sini. Itu ya F3. Kemudian kita cek F4. Nah, F4 ternyata di sini, jadi di atas di atas Papua sini, dan kayaknya kalau nggak salah dari MIT itu sempat meneliti ini, dia hubungkan dengan El Nino. Kalau nggak salah. Sehingga di sini nanti dia kasih bintang gitu. Jadi pergerakan dari panas dari sini menuju ke Pasifik Timur sana itu nanti akan dipengaruhi oleh ini.
Jadi ini kita bisa lihat juga bahwa variabilitas yang besar ada di sini untuk di EOF ke-4. Jadi EOF 4 itu lebih banyak berbicara tentang fenomena yang terjadi di atas Papua, di daerah Australia, dan di selatan Jawa. Kayak gini. Oke, jadi lebih banyak di situ atau di sini. Oke, kemudian berikutnya EOF 5. Nah, EOF 5 masih bergerak di sini, tapi dia cuma berpasangan dengan Australia saja. Oke. Dan mungkin di sini ada merah, mungkin dengan India juga, tapi kita tidak perlu peduli dengan datanya karena nggak ada. Jadi kita lebih berfokus pada fenomena di sini, coupling yang ada di sini dan di sini. Apa sih yang terjadi sehingga kedua tempat ini berinteraksi secara berlawanan? Kalau yang EOF yang sebelumnya, dia kan berinteraksi sejajar gitu ya. Yang satunya naik, dia ikut naik, satunya turun, dia ikut turun karena tandanya sama, tapi ini tandanya berbeda, berarti dia ada sesuatu yang terjadi di sini, nanti akan mengurangi nilainya di sini, tapi yang di sini dia naik, dia mungkin mengurangi nilai yang di sini. Gitu. Kita lanjut lagi. Tadi EOF berapa ya? Saya udah lupa. Nah, ini anggap aja EOF 6 masih ya di sini dan di sini. Jadi ini daerah-daerah apa tuh namanya? Daerah-daerah lautan yang ada di sebelah timur Indonesia dan sebelah barat Indonesia. Di wilayah lautan ini akan menjadi apa tuh namanya, tempat variabilitas positif dan lawannya itu adalah di darat sini. Oke, apakah ini perbedaan massa udara? Jadi massa udara ekuatorial maritim dengan massa udara daratan dari Australia. Apakah yang itu yang mengenai ini proses yang di sini? Itu nanti kita bisa pelajari lebih lanjut. Kita perlu cari-cari dan kita perlu meraba-raba gitu. Kemudian berikutnya, yang berikutnya di selatan apa tuh namanya Papua sampai daerah sini ya, daerah Teluk Canberra ya, saya lupa. Jadi daerah Telukan di sini dengan yang sebelahnya. Kalau ini kan memang sering sekali ada ini ya, ada pertukaran antara apa tuh pusat tekanan tinggi sama pusat tekanan rendah untuk wilayah ini, mungkin bisa menelitinya lebih ke arah sana. Berikutnya ternyata di sini, jadi selatan dari Sumatera itu punya variabilitas yang besar, kemudian ditentukan oleh variabilitas di sini juga yang berada di selatan Cina. Oke. Lanjut lagi, masih di sini ya, tapi dia dengan Australia, dengan India. Tapi yang negatif tidak begitu jelas kelihatan, malah sebelahnya. Mungkin IOD, karena di sini kan daerahnya IOD, jadi kalau di sini positif, di sininya negatif kan daerah IOD. Apakah yang lain? Kita harus cek lagi lebih lanjut. Kemudian ada pola di sini dan di Australia. Jadi ada coupling ya antara daerah-daerah daerah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dengan daerah pusat di Australia sini. Oke, apa yang terjadi? Mungkin kita tidak bisa menemukan pola apa sih sebenarnya yang terjadi di sana. Ya kita jelaskan aja bahwa ada setelah kita menghitung EOF-nya ini terjadi seperti itu. Kemudian ada pola yang di sini yaitu besar sekali ya dari wilayah Asia. Oke. Oh, ini udah balik lagi ke nomor 1. Jadi seperti itu. Namun, kita harus ingat bahwa EOF 1 itu selalu memegang persentase terbesar dan EOF yang terakhir itu selalu persentase terkecil. Seringkali, karena kecil, dia seringkali dianggap noise aja. Oke, jadi tidak semua itu menjadi fenomena. Biasanya kalau misalnya dia cukup besar gitu, misalnya yang EOF 1 sampai 3 tadi kan gede-gede tuh angkanya 35%, 15%, sama 10% kan gitu kan. Jadi ini bisa dianggap sebagai mungkin ada fenomena yang mempengaruhi ini. Kayak gitu. Jadi kita bisa analisis lebih lanjut apa sih itu dia bergerak di apa tuh namanya ya? Dia bergerak di pola yang seperti apa? Apakah 5 tahunan, 7 tahunan, 10 tahunan atau di bawah itu? Apakah setiap tahun dia berubah dan lain sebagainya. Kalau setiap tahun dia berubah, berarti fenomenanya terkait dengan kejadian yang selalu ada setiap tahun. Kemudian kalau misalnya dia memiliki pola yang cukup jelas dalam pola 7 tahunan, 5 tahunan, mungkin ada kaitannya dengan fenomena yang lebih global, jadi yang lebih besar daripada itu, sehingga kita bisa cek. Oke, itu ya kalau yang EOF. Jadi dia masuknya ke peta. Kemudian kita cek dulu yang berikutnya yaitu PC. PC ini bentuknya seperti apa sih?
vacancy view PC. Kita ambil yang pertama aja ya, yang paling penting. Nah, dia bentuknya kayak gini. Oke, karena ini waktunya juga tidak begitu jelas. Tapi kita bisa lihat bahwa di sini pergerakannya setiap tahun dia memiliki perubahan. Oke. Namun ada pola besar ya, jadi ada pola besar di sini. Nah, di sini jadi dia polanya segini lah. Kita anggap. Jadi ada beberapa tahun, dalam beberapa tahun dia memiliki pola naik, kemudian turun, kayak gitu. Jadi cek fenomena-fenomena yang setidaknya dekadal atau antara 1 tahun, yang periode yang pola perubahannya 1 tahun, atau paling banyak 10 tahun, gitu misalnya. Di antara itu. Di antara itu ada apa? Ada El Nino, ada IOD, dan lain sebagainya. Itu bisa dicek apakah memang itu yang mempengaruhi suhunya. Nanti kita bisa fitting dengan indeksnya. Kalau misalnya cocok, berarti itu. Jadi EO1 ini menyatakan bahwa pengaruh dari misalnya pengaruh dari El Nino gitu, anggap aja kita udah ketemu nih El Nino gitu. Jadi 35% variabilitas dari data tersebut, data suhu ini dipengaruhi oleh El Nino. Kemudian misalnya yang 10-nya kita ketemu IOD, oh ya 19% itu IOD gitu. Tapi kalau ada yang tidak bisa dijelaskan, misalnya EF3, ini fenomena manapun nggak cocok, ya udah jelaskan bahwa ada suatu fenomena yang periodenya seperti ini, periodenya dilihat dari mana, dari PC, kemudian dengan pola spasial yang pengaruhnya di mana, itu dari peta, jadi dari peta EOF itu, peta EOF menjelaskan spasial mana sih yang mempengaruhi data itu, jadi fenomena yang terjadi di mana yang mempengaruhi data itu. Kemudian untuk temporal, lihat PC, bahwa oh ternyata datanya ini berpola seperti ini. Kayak gitu. Jadi sehingga ada sebuah sirkulasi yang saya tidak tahu namanya, entah apa gitu, yang memiliki pola spasial seperti ini dan memiliki pola temporal seperti ini. Itu yang bisa kita jelaskan. Apakah nanti ketemu itu fenomena apa? Mungkin tidak ketemu, mungkin itu dianggap fenomena baru yang nanti misalnya dikasih nama dan lain sebagainya, itu bisa terjadi. Dan seterusnya. MGO kan kejadiannya kayak gitu kan. Jadi setelah dianalisis EOF-nya, ternyata ada pergerakan di sini. Tapi Medan sama Julian nggak tahu itu pergerakan apa. Ujung-ujungnya penelitian berikutnya menamainya the Julian Oscillation. Seperti itu. Oke. Itu untuk PC1. PC2 dan seterusnya nggak usah lah ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih mencerna? Saya berusaha masuk ke matematika sih, karena jenisnya aja. Izin, Bu. Oke. Ada yang buka mic, mau nanya? Kedengeran nggak, Bu? Oke, tekan dulu presentasinya. Ada cek. Yasid ya? Mau nanya nggak Yasid? Nggak, Bu. Suaramu kecil banget ya? Oke. Kayak volumenya udah saya gedein. Silahkan aja. Kedengeran, Bu? Ya, sekarang dengaran. Izin, Bu, mohon izin bertanya, untuk EOF ini apakah bisa digunakan untuk sekian wilayah, misalnya berdasarkan pola angin gitu, Bu? Pengkategorisasian wilayah. Enggak, kalau kategori wilayah itu sebaiknya gunakan cluster. Jadi metode-metode cluster itu yang digunakan untuk kategorisasi apakah wilayah itu. Coba dimatiin dulu ya. Bentar. Oke, saya matiin kamu dulu ya suaranya, soalnya agak apa tuh namanya? Agak banyak semutnya. Oke, jadi pengkategorisasian wilayah itu sebaiknya gunakan cluster. EOF ini dia melompat, jadi dia sebenarnya juga mengkategorisasi kan berdasarkan variabel dan lain sebagainya, tapi dia udah melompati itu dan menghasilkan suatu perhitungan di mana kita bisa mengenali apa sih yang mempengaruhi data ini gitu, variabilitas apa saja yang mempengaruhi data ini gitu.
yang sudah dipisah-pisahkan tadi, yang tidak ada interkorelasi tadi. Jadi dia nggak memasuki klaster dulu, jadi hasil yang kita dapatkan itu nggak memasuki itu, sehingga sebaiknya clustering yang dipakai untuk memisahkan datanya. Kalau itu sih, kalau dari saya. Oke, siap, Bu. Lalu untuk apa namanya, nilai PC itu berarti mewakili wilayah tersebut ya, Bu? Bukan sebuah titik ya, Bu? Ya, bukan. Jadi PC itu dia mewakili seluruh data spasial yang hubungannya dengan EOF tertentu. Jadi misalnya EOF 1, dia akan diwakili secara temporal oleh PC1, kayak gitu. Spasialnya diwakili oleh EOF, jadi udah dianalisis, kemudian ini tuh peta yang mewakili variabilitas yang pertama, 35%, itu di EOF 1, kemudian yang PC-nya dia mewakili temporalnya. Jadi temporalnya kayak gini loh, ketika saya analisis seluruh wilayahnya, kayak gitu. Ya, Bu. Mungkin satu lagi, Bu. Untuk dipilih sebagai peta itu, kalau misal kita cuma ambil EOF 1 aja yang terbesar doang, nah itu bisa nggak, Bu? Bisa sih sebenarnya, tergantung kebutuhan si EOF ini. Jadi kita cuma misalnya kita hanya pengen menganalisis fenomena yang memberi dampak terbesar untuk variabel suhu di Indonesia gitu misalnya. Ya udah, kalau itu tujuan dari penelitian berarti kamu hanya menggunakan EOF 1 kayak gitu. Misalnya, kalau misalnya tujuanmu adalah mengetahui sebagian besar variabel itu dapat dari mana sih, fenomena apa saja yang mempengaruhi sebagian besar variabel, kamu mungkin akan cenderung berpikir bahwa ngambil di atas 50%. Jadi itu threshold-nya. Nah, untuk penentuan threshold ini memang sangat subjektif, tergantung dari tujuan penelitinya sendiri. Jadi nggak terlalu masalah ya, kita nggak bisa kaku sih. Soalnya kalau misalnya untuk prediksi kan seringkali kaku, jadi seringkali patokan minimal 90% kayak gitu untuk PCR biasanya. Principal component regression biasanya seperti itu dia. Tapi kalau misalnya kita gunakan untuk analisis, kita nggak perlu kaku, jadi kita bisa ambil sesuai dengan kebutuhan kita aja. Oke. Kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tentang ini? Izin Bu, izin bertanya. Kalau tadi yang suhu itu kan pakai D-trend ya Bu untuk menghilangkan trennya. Kalau misalnya pakai variabel lain kayak curah hujan itu, yang dihilangkan berarti kan variabel seasonalnya ya Bu. Berarti itu pakai kode apa ya Bu? Kalau seasonal pakai kode yang, bentar, saya udah share ya. Bentar, saya share dulu ya. Kalau untuk seasonal, oke, yang ini sih di praktek. Yang ini. Jadi kita menghilangkan Yemon Min. Yemon Min ini rata-rata seluruh tahun. Januari di rata-rata seluruh tahun, Februari di rata-rata seluruh tahun, Maret di rata-rata seluruh tahun, dan seterusnya. Dan kemudian kita kurangi di sini. Jadi di tren suhu ini kita kurangi dengan hasil dari ini. Oke? Kalau misalnya kita udah selesaikan trennya, kita kurangi seasonalnya dengan rumus yang ini. Jadi Yemon sub ini itu subtract, dia mengurangkan dengan ini. Jadi setiap bulan yang ada itu akan dikurangkan dengan ini. Kayak gitu. Izin Bu, kalau suhu berarti tetap dikurangi trennya juga atau gimana? Iya, dikurangi trennya aja kalau suhu. Baru Karena kemudian, jenis banget. Baru kemudian ini. Kita selalu bergerak dari ini ya, dari skala besar ke skala kecil. Jadi mana yang kita kerjakan dulu, skala besar dulu. Makanya kita ngomong tren dulu, perubahan iklim kan paling panjang kan. Itu dulu yang dikurangi. Kemudian setelah itu barulah yang rata-rata tahunannya. Jadi rata-rata semua tahun per bulan, jadi rata-rata klimatologisnya kita kurangi. Itu di bawahnya kan. Kayak gitu. Jadi selalu bergerak dari yang besar ke kecil ya, kalau kita menganalisis. siap Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita langsung lanjut ya. Kalau menggunakan modul Python, itu ada modul yang namanya EOF-H. User guide-nya ini di alamat ini. Nanti saya share presentasinya di folder materi.
gitu. Jadi nanti ada modul EOFS yang ini ada isinya apa aja. Yang pertama dia punya PCS, oke. Jadi prinsipal komponennya langsung bisa dikeluarkan dari data itu. Kemudian ada EOFS, jadi mengeluarkan EOF-nya. Jadi agak mirip sih dengan CDO, jadi EOF-nya keluar, PCS-nya juga keluar. Yang ini saya kurang paham sih sebenarnya, EOFS correlation sama S covariant ini sebenarnya sih. Tapi biasanya kalau kita sih di EOF ini dia sebagai variabilitasnya sih, lebih ke variannya, bukan covariannya. Ini memang ada sih proses di perhitungannya itu masuk ke covariant, masuk ke correlation, tapi seringkali kita lompati langsung dua ini aja. Kemudian ada eigenvalue, kemudian ada variance fraction. Nah, variance fraction itu yang fraksi dari total varian yang kita cek pada setiap El Nino kayak gitu. Jadi dia tidak dalam bentuknya angka-angka biasa, jadi dia bentuknya fraksi. Jadi kita bisa lihat di wilayah ini dia berapa sih fraksinya, apakah 0,3, 0,4 dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi ini juga nggak harus dipakai karena kita udah punya EOF ini kan. Kemudian total anomali varian, jadi anomalinya berapa sih sumnya dalam satu eigenvalue. Jadi dia menjumlah di satu peta itu. North test saya nggak paham. Kemudian ada reconstructed field. Ini untuk merekonstruksi lagi datanya, jadi dibalikin lagi datanya dari EOF menjadi ini biasa. Tapi juga tidak pernah saya gunakan. Yang ini, yang dua ini juga saya tidak pernah gunakan. Meskipun yang get wedge ini nanti penting untuk kita mendapat special wedge ya. Jadi kita sudah sudah menentukan bahwa kita akan menekankan di wilayah ini kayak gitu misalnya. Tapi saya rasa ketika kita analisis awal, kita ngomongnya netral aja, kita nggak usah memberikan pemberatan ke tempat ini, tapi kita langsung aja ke EOF-nya, nyatanya itu seperti apa sih kalau kita ratakan semuanya kayak gitu. Oke, kalau contoh ini ada ya di sini, billing yang di sini. Jadi sama ya, kalau Python itu cuma gitu-gitu doang, kita install. Oke, install dulu EOFS-nya, kemudian kita cek nanti dokumentasinya. Dokumentasi itu ada di sini di user guide. Kemudian lihat contoh, jadi contohnya yang udah selesai itu ada di sini. Kita coba cek ya. Coba saya share seluruh screen dulu. Oke, coba kita cek. Pasti. Oke, kenapa nggak ada? Oke, ini ya. Ini EOFS correlation, jadi dia ngitungnya gimana. Yang Cartopy yang usah kita pikirkan lah. Ini import dataset untuk NHCD 4, biasa untuk membuka NHCDF. Kemudian di sini, jadi mulai dari sini, dia mengambil EOF, kemudian dia mengambil example data fat. Jadi sebenarnya ada data yang udah dia punya, kita ambil. Cuma yang penting itu ini aja sih, yang pertama. Oke, jadi gunakan EOF. Kemudian di sini biasa membuka data. Oke. Kemudian di sini ada EOF, langsung EOF solver kayak gitu. Kalau di sini dia ada analisis cosinus, latitude dan lain sebagainya dulu sih. Jadi perbedaan latitudenya nanti disesuaikan kayak gitu dan lain sebagainya. Tapi biasanya kita tidak perlu terlalu banyak memikirkan itu. Kita lebih banyak di sini. Jadi solvernya di EOF dia pakai SST. Wedge-nya ditentukan sama dia, tapi kalau kita tentukan juga nggak terlalu masalah. Nah, barulah kemudian dia mengambil EOF 1. Ini ngambil satu doang sih dia. Jadi solver ini kan udah fokus di EOF-nya ya. Kemudian dia ngambil EOF S correlation. Sekian, kayak gitu. Tapi kita bisa aja pakai solver.eofs ya. Kalau ya EOFS gitu dengan N berapa kayak gitu juga bisa. Nah, kemudian ada kontur dan lain sebagainya, pemetaan dan lain sebagainya. Oke.
Tapi kalau kita lebih bagus ke sini aja, user guide. Oke, EOF analysis with EOF, di sini udah ada ininya, apa tuh namanya, kode-kodenya. Kemudian overview, solver interface, enggak, bukan, basic usage saja. Nah ini, jadi di basic usage kita udah bisa lihat bahwa dia impornya gimana. Oke, kemudian ini kalau gunakan CDMS, oh ini kalau pakai interface lain sih, kalau pakai X-ray. Jadi yang pertama itu ini aja sih, web standar, import EOF, kemudian kita ambil solvernya. Setelah kita punya solver, kalau PC kita hitung dengan cara seperti ini. Jadi solver.pcs, kemudian kita bisa tentukan hanya menggunakan 5 aja misalnya, atau dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa ambil EOF, EOFS, solver.eofs, tapi kita juga bisa, oh ini ambil 4 ya. Oh jadi ininya apa tuh namanya, rekonstruksi datanya itu yang kedua untuk bikin peta sih kayaknya. Oh bukan mengembalikan ya, ternyata dia bikin petanya. Jadi EOF baru dia ketahui, kemudian diambil petanya itu dari sini. Oke. Dua ini sih yang paling penting, PCS sama EOFS, eigenvalue-nya nanti bisa menyesuaikan aja dengan kode yang ini. Oke, eigenvalues. Kemungkinan tetap aja nanti solver.eigenvalues gitu, buka atau apa. Kemudian multivariate solver di sini ada ya. Jadi ada multivariate juga, dia bisa ambil, jadi datanya data berbagai macam varian. Dimasukkan data 1, data 2, data 3, itu silahkan dipraktekkan sendiri. Kemudian berikutnya solusi SPD juga dia punya. Ini untuk ini ya sih hitungannya kalau mau. Oke. Speeding up nggak terlalu penting. Jadi lebih ke basic usage saja ya, nanti dilihat, nanti silahkan dicoba, bandingkan dengan ini, bandingkan dengan yang dihasilkan oleh CBO, seperti apa. Karena saya orangnya praktikal, saya seringnya pakai CBO sih sebenarnya kalau di EOF ini. Karena lebih gampang, cuma berapa baris langsung selesai gitu. Oke. Tapi kalau kalian misalnya mau memasuki ke sini, ini juga nggak terlalu rumit saya rasa, karena masih menggunakan Python ya. Jadi seperti biasa dia cuma import modul, kemudian silahkan cek yang ini PCS-nya gimana, EOFS-nya gimana dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, itu ya untuk yang Python. Saya sendiri belum coba sih untuk yang Python, silahkan dicoba sendiri aja dulu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ya. Tadi ada pilihan multivariate di sini. Jadi multivariate itu bisa berbagai macam data atau variabel. Tapi yang mungkin agak lebih, satu yang lebih simpel menggunakan ini sih. Jadi menggunakan PCA dari scikit-learn. Jadi sklearn ini juga ada ya untuk PC. Tapi dia nggak analisis EOF kalau nggak salah. Jadi langsung analisis prinsipal komponennya aja kalau yang ini. Mungkin EOF-nya ada, tapi saya belum menemukan. Nanti mungkin juga bisa dieksplor di sklearn kalau untuk Python. Nah, setelah kita dapat EOF, oke. EOF ini kan untuk satu field ya. Jadi tadi ada pilihan multivariate kalau mau berbagai field. Tapi kalau di sini biasanya ada analisis, dia langsung PC-nya aja. Kalau misalnya kalian pakai Minitab itu langsung PC aja dia nggak analisis EOF-nya. Jadi dia nggak analisis petanya gitu. Meskipun kalau kita olah sendiri gitu, misalnya kita susun jadi 2 dimensi dulu, kemudian kita olah. Kemudian kita susun lagi petanya, itu mungkin bisa keluar peta EOF-nya juga gitu sebenarnya kalau di Minitab. Tapi biasanya sih kalau aplikasinya di Minitab kebanyakan menggunakan ini aja, prinsipal komponennya aja. Jadi dia langsung aja ngambil sekian banyak variabel, kemudian masukkan ke Minitab. Dari Minitab diambil PC-nya, ada PC apa aja, setelah diambil PC-nya dilakukan regresi sehingga menghasilkan sebuah prediksi. Seperti itu. Seringkali gitu. Nah, untuk analisis PC ini, EOF kan biasanya digunakan untuk satu variabel dalam dimensi ruang tertentu. PC ini dapat digunakan untuk
banyak fenomena ya, pola temporal dan fenomena yang ada. Jadi ada beberapa variabel yang kita bisa susun secara 2 dimensi. Kolom 1 misalnya indeks Nino, kolom 2 kita pakai SST, kolom 3 kita pakai indeks monsoon, kolom 4 kita pakai apa, dan seterusnya. Dan ini sangat dibutuhkan di klimatologi karena salah satu fenomena tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel aja. Ada beberapa variabel yang nanti akan mempengaruhi kondisi fenomena itu bagaimana. Nah, sialnya variabel satu dan variabel lain itu ada interkorelasi. Nah, karena ada interkorelasi sehingga perlu dipilih mana sih yang akan mewakili komponen dari data tersebut. Kayak gitu. Nah, kalau yang ini bagaimana? Kalau yang tadi untuk analisa spasial kita kurangi tren, kita bikin anomali dan lain sebagainya. Ini sebenarnya mirip. Hanya saja kalau kita misalnya pakai anomali, seringkali dia nggak cocok. Jadi misalnya hujan gitu anomali, meskipun kalau kita bikin anomali angkanya tetap gede gitu. Permasalahan dari PC ini yang pertama itu adalah dia tidak boleh memiliki data dengan magnitudo beda-beda sebenarnya. Oke, jadi kalau misalnya praktiknya yang saya lihat, kalau misalnya teman-teman saya praktek menggunakan PCR atau PCA gitu, dia kebanyakan tinggal cemplung data aja, jadi ngambil data SST, ngambil data ini, data itu, dan segala macam, langsung dilakukan analisis. Sebenarnya nggak bisa kayak gitu kalau untuk PC, karena kita harus melihat magnitudo data. Kalau magnitudo data ini beda, hasilnya bisa menghasilkan error yang besar. Contoh magnitudo beda itu, hujan misalnya. Hujan itu magnitudonya antara 10 pangkat 0 sampai 10 pangkat 3. Ya kan? Hujan harian ini, bukan hujan tahunan. Hujan harian itu 10 pangkat 0 sampai 10 pangkat 3. Artinya apa? Dia dari angkanya 1 digit sampai datanya ratusan, 3 digit, seperti itu. Sedangkan kalau kita misalnya pakai indeks Nino itu datanya 10 pangkat 0. Jadi magnitudonya 10 pangkat 0, dia hanya 1 digit. Paling banter ada komanya, gitu. Tapi intinya dia 1 digit. Kemudian misalnya kita pakai indeks monsoon ini bisa 2 digit, jadi antara 10, dia datanya magnitudonya 10 pangkat 0 sampai 10 pangkat 1. Jadi bisa ada yang nilainya 1, ada yang nilai 11, ada yang nilainya 20 bahkan, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, perbedaan magnitudo ini itu dia akan menghasilkan sebuah error yang besar karena pengeskalaan yang berbeda itu memberi jarak alami dari datanya. Oke, jadi data itu secara alami dia akan lebih memberi kekuatan pada data dengan magnitudo yang lebih besar. Oke, jadi kita misalnya ngomong antara hujan, suhu, kemudian indeks Nino, ini pasti hujan dapat magnitudo yang lebih besar. Jadi dia kekuatannya lebih besar sehingga secara tidak langsung dia ada wedging ke sana. Jadi ada pemberatan ke variabel itu karena dia magnitudonya lebih gede. Kalau kalian masih ingat di meteodinamis biasanya akan ada analisis skala. Oke. Kalau analisis skala ini kan kalau minus 7 gitu kita coret, minus sekian kita coret. Karena apa? Karena ketika kita lakukan perhitungan dia menghilang data itu gitu. Memang komputer meskipun menghitung, efeknya jadi nggak ada. Dari sini kita perlu lakukan apa istilahnya ya? Kita perlu melakukan pengolahan awal untuk data sebelum kita masukkan menggunakan PC kayak gitu. Yang tadi EOF karena cuma satu variabel, kita tinggal bikin anomalinya, perkara selesai. Tapi kalau yang di sini kita harus lakukan standarisasi data. Oke, sebelum standarisasi data kita ini aja ya, ambil keterangannya ya. Oke, bagaimana kalau ada banyak variabel, kita langsung aja analisis PC-nya, kita nggak usah analisis spasial temporal gitu, kita lompat. Langsung ke metode singular value decomposition. Nah, metode ini apa? Itu adalah faktorisasi dari matriks menjadi 3. Masing-masing dari matriks ini tidak berhubungan satu sama lain. Jadi dia tegak lurus antara satu sama lain, jadi 3 matriks ini. Nah, matriks apa aja dan lain sebagainya itu masuk ke perhitungan matriksnya, masuk ke matematikanya. Silahkan cari infonya sendiri ya, kita langsung teknis aja. Oke. Kemudian cara hitungnya seperti apa? Kita menggunakan biasanya scalar decomposition PCA sih kalau di sini, tapi sebelumnya kita harus ada pre-processing. Nah ini, oke. Jadi harus ada pre-processing dulu, yaitu dengan standarisasi data. Data, kalau kalian ngomong data gitu misalnya, kalau kita ngomong data, kita pasti ngomong titik sentral dan varian.
biasanya. Kalau ngomong distribusi itu pasti kaitannya sama titik sentral dan varian. Titik sentral yang paling banyak digunakan itu rata-rata min. Oke? Ada yang pakai modus, ada yang pakai ini dan lain sebagainya, tapi yang paling sering kita lihat itu min. Oke? Kemudian yang kedua itu varian. Jadi varian datanya sehingga ketika kita melakukan standarisasi, hal paling simpel yang bisa kita lakukan adalah hilangkan min, ini udah jadi anomali kan, dan juga bagi dengan variannya, sehingga kita tahu letak data itu di sebelah mana. Jadi kalau variannya lebar, dia juga letak datanya menyesuaikan dengan variannya. Jadi dengan data kita standarisasi menyesuaikan antara min dan variannya, kita akan memperoleh data yang seragam. Nah, meskipun dia itu suhu, hujan, apa dengan magnitudo beda-beda, ketika kita lakukan standarisasi, semuanya jadi seragam. Oke? Dia hanya menentukan letak data ini di distribusi normal itu di mana sih, kayak gitu. Yang ini, standarisasi data. Makanya dia hanya pakai rata-rata sama varian. Oh, standar deviasi deh, bukan variannya. Jadi di sini U adalah ininya, min. Kemudian S ini adalah variannya. Kalau kita kasih false ketika kita lakukan standar scalar, artinya standar deviasinya 1. Dengan kata lain, kalian cuma hitung anomali doang. Oke, tapi kalau ini bukan false, dia akan menghitung juga ininya, standar deviation-nya. Nah, buat yang pakai Minitab, kalau kamu nggak mau pusing, silahkan pakai ini aja. Oke, jadi langsung hitung dengan cara seperti ini, kemudian langsung jalankan di Minitab-nya. Oke. Itu untuk standarisasi data, hanya pakai min dan standar deviasi. Standar deviasi mewakili variannya, min mewakili titik sentralnya. Jadi kalau kita tahu titik sentralnya, kita kurangi titik sentralnya, kemudian kita bagi dengan variannya, posisinya di distribusi normal udah ketahuan. Oke, setelah standarisasi barulah kita lakukan PC. Jadi kita hitung PC-nya. Dekomposisi, kalau ini pakai scalar. Itu di mana sih kalian bisa lihat, ini di sini ya. Oh, ini standar scalar. Ini untuk kode standar scalarnya. Oh, saya udah buka juga di sini. Ini standar scalar, jadi aplikasinya seperti ini ya. Oke. Jadi dia akan fitting datanya seperti apa gitu. Jadi dia fittingnya ini menggunakan min dan standar deviasi tadi. Silahkan kodenya dibaca di sini. Kemudian untuk PC, prinsipal komponen dari berbagai banyak variabel itu, ini seperti ini rumusannya. Oke. Jadi dia ada di composition PC ini ada n komponen. Jadi berapa komponen sih yang mau diambil gitu. Berapa komponen, apakah cuma 10, apakah cuma berapa, kayak gitu, itu bisa dilihat. Kemudian dia iterasi dan lain sebagainya, ini nggak terlalu penting sih. Ini bisa aja langsung aja ke komponen berapa kayak gitu. Oke. Ini komponen bisa dibaca di sini lah. Nah, contohnya di sini komponen dia minta 2 aja. Kemudian untuk berapa sih varian itu menjelaskan datanya, ini juga udah ada. Jadi variance ratio. Kita bisa lihat di sini PC1 0,99, jadi 1 doang sebenarnya udah nggak perlu yang lain. Ya kan, udah 0,99 buat apa data satunya kayak gitu. Kemudian singular value-nya nanti juga bisa diambil. Kayak gitu. Oke. Singular value ini sih kalau nggak salah yang time series-nya sih. Oke, varian ratio, singular values. Oke, kayak gitu sih aplikasinya. Tidak begitu banyak. Sehingga kita langsung bisa keluarkan, oh PC-nya berapa. Get parameter, get precision, transform, dan lain sebagainya itu udah dijelaskan di sini, silahkan dibaca. Ini kalau menggunakan Python. Kalau kalian pakai MATLAB ini pakai Minitab ini sangat simpel. Biasanya udah ada opsinya langsung PCA kayak gitu, nanti keluar sendiri. Tapi kalau misalnya untuk di sini kita bisa hitung menggunakan n komponen ini. Jadi berapa komponen PCA yang mau diambil, kemudian kita akan keluarkan variannya berapa, kayak gitu. Jadi silahkan dibuka-buka dulu aja ya sendiri ya. Tapi saya rasa ini yang paling simpel sih kalau untuk PC yang banyak variabel. Oke, untuk contohnya ada di sini.
Oke, yang pertama dia ngambil dulu ya tanda modul-modul yang diperlukan, kemudian ngambil data, habis itu trend test ini nggak usah. Kalau kita sih, saya juga nggak ngerti yang data analis itu selalu kayak gitu, dia membagi tes sama trend, tapi sebenarnya tidak terlalu penting kalau di Klimat sih sebenarnya kita langsung aja ambil seluruh data. Dan setelah kita ambil PC-nya seluruh data itu kita bisa potong langsung gitu. Jadi 1 tahun terakhir untuk misalnya untuk prediksi setahun-tahun sebelumnya misalnya untuk apa gitu sebenarnya nggak terlalu masalah, karena begitu nanti kita mau memprediksi lagi yang lebih lama lagi gitu, kita ngulangnya dari awal lagi juga seluruh data yang kita ambil. Kenapa sih di Klimat ini pakai seluruh data terus, dan ketika analisis PC misalnya udah nambah datanya 10 tahun gitu misalnya, ngulang lagi dari awal lagi, ya karena masalahnya ada sesuatu fenomena di Klimat itu kan dia tergantung temporal juga, jadi kondisi yang sebelumnya juga mempengaruhi setelahnya kayak gitu, sehingga seringkali langsung diambil sekalian satu, jadi nggak usah dipisahkan seperti ini. Nah ini dia menggunakan standar scalar dulu, mana nih, oh ya standar scalar, kemudian di fitting kan. Oke. Kemudian setelah itu dia ngambil PCA. Oke. Jadi di fit PCA-nya berapa? Kemudian berapa sih explain variabelnya kayak gitu. Kemudian barulah dia melakukan regresi. Jadi kita berhentinya di sini kalau dalam analisis. Berapa sih yang dijelaskan oleh variannya? PC-nya bentuknya seperti apa, variannya bentuknya seperti apa, kayak gitu. Oke, kalau yang ini setelah dapat yang ini, kita sudah tahu PC-nya berapa, barulah kita pakai segala macam regresi yang boleh digunakan. Multiple regresi, mulai dari linear regression, multiple regression, regresi logistik, regresi log, dan lain sebagainya, itu silahkan di sini. Setelah semua ini selesai, kayak gitu. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan dicoba-coba aja ya. Saya juga sedang proses mencoba-coba yang ini, tapi saya rasa paling ini sih, paling simple dan paling sesuai dengan yang ilmu klimatologi, karena banyak sekali praktik-praktik PCA yang lain gitu yang sebenarnya banyak sekali hal-hal tidak penting yang dilakukan. Padahal kalau misalnya kita di Klimat cuma 2 aja sih. Datanya distandarisasi, kemudian PC-nya dihitung, gitu aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke tugas ya. Mungkin belum ada, Bu. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, bagi kelompok lagi ya. Gak usah banyak-banyak deh, 4 kelompok aja. Jadi, silakan bagi menjadi 4 kelompok. Yang 2, kelompok 1, variabel yang akan dianalisis. Ini semuanya pakai bulanan aja ya, jadi biar nggak pusing. Bulanan itu yang pertama itu adalah SST. Jadi nanti kelompok 1 SST. Yang kedua itu adalah curah hujan. Akan curah hujan bulanan. Yang ketiga suhu. Yang keempat, saya pengennya OLR sih sebenarnya satu lagi. Tapi saya belum sempat ngecek apakah OLR ada datanya, jadi mungkin yang satunya ini aja deh, kelembapan aja deh. CH, enggak. Mungkin kecepatan angin, tapi kecepatan angin nanti jadinya lebih banyak ngitungnya lagi. Karena kalian harus ngitung kecepatannya dulu. Kelembapan aja deh, biar gampang.
Ada yang ingat nggak di ini di Copernicus dia kelembapannya ada yang bentuk RH atau enggak sih? Kelembapan, SST, total CH, suhu, kelembapan. Ada ide nggak yang satu lagi apa variabelnya? Saya agak ragu dengan kelembapan ini, soalnya dia nggak begitu, saya nggak begitu yakin di Copernicus itu langsung RH, kalau nggak salah bukan RH. Poin kalau nggak salah, sehingga harus ngitung lagi. Bentar, saya cek dulu ya variabel apa aja yang ada di sini ya. Dataset. The analysis. Era. Single level. Komponen. Oh, ini aja deh. Win. Jadi kelompok 1 nanti SST, kelompok 2 nanti total CH, kelompok 3 suhu, kelompok 4 UW. Gimana? Ada ini? Ada koreksi kira-kira? Atau kalian mau variabel yang lain? Ada usulan variabel yang lain apa? Karena hati-hati ya, SST ini biasanya dia nggak di apa tuh namanya? Dia biasanya nggak di atas daratan tuh nggak ada. Jadi nanti dicek ininya. Jadi kemungkinan kamu cuma punya peta di luar daratan aja. Yang ini mungkin agak rumit. Kemudian setelah itu kita akan hitung eigenvalue. Yang ini silahkan buat grafik. Oke. Jadi nanti buat grafiknya. Kemudian yang kedua itu berapa persen OF. Ini juga grafik ya. Tentukan jadi lebih dari 50% ada berapa EOF sih yang menjelaskannya gitu. Oke. Kemudian yang keempat hasil. Oke, jadi berikutnya berapa sih EOF-nya yang dibutuhkan untuk menjelaskan data lebih dari 50%? Itu silahkan buat petanya sesuai dengan berapa jumlahnya kayak gitu. Kemudian yang kelima cari PC. Ini deadline-nya 2 minggu ya. Karena saya berharap kalian mendapat informasi lebih banyak tentang EOF yang kalian dapatkan. Kalau 2 minggu, sekarang tanggal 11, berarti 24 November, Rabu, 24 November 2021, 2359. Oke. Sampai di sini jelas? Izin Bu. Ya. Ini tuh kecepatannya berarti Bu? Iya, kecepatannya. Angin tonalnya aja. Itu nanti kalau di yang pakai
yang contohnya pakai CDO tadi kan Detran sama seasonal ya Bu. Kalau UIN apa juga sama Bu? Enggak usah. UIN nggak usah, karena apa ya, kalaupun dia terpengaruh ini climate change, UIN ini dia random sekali, jadi sampai sekarang belum begitu jelas pengaruhnya terhadap angin itu apa sih gitu. Untuk climate change ke UIN ini. Yang di sini paling STST sama suhu aja nanti di Detran, yang total CH sama UIN-nya nggak usah di Detran. Berarti langsung aja Bu ke Ya. ini EOF-nya. Langsung Bu. Kalau total CH masih ngurangin ininya ya, seasonalnya. Kalau UIN saya ragu-ragu sih. Nanti coba deh dikurangin seasonalnya dulu. Kalau UIN. Soalnya angin zonal ini terkait sama monsun, jadi kemungkinan dia akan ada pola seasonal juga. Jadi kalau seasonal dikurangi ya, day trendnya enggak. Oke. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan untuk tugas? Cek dulu dah. Nanti saya upload ya yang ini. Untuk tugasnya jelas? Siap Bu, cukup jelas. Baik Bu, jelas Bu. Oke, yang ini CDO aja masih cukup ya. Jadi nanti pemetaannya aja mungkin di Python. Tapi kalau kalian masih mau mencoba di Python yang menggunakan yang apa tuh namanya? Yang modul-modulnya silahkan. Jadi tugas yang ini 2 minggu. Saya tunggu 24 November, kemudian seperti biasa minggu depan kita akan cek seberapa jauh sih progresnya, oke? Siap Bu. Oke, nanti saya upload dulu ya di materi ya. Mana nih drive saya nih. Oke. Kalau udah kita selesaikan sampai di sini aja ya perkuliahannya ya. Izin Bu, Gimana? kalau yang teori gimana Bu? Enggak sih. Nanti ini saya bagi 2. Jadi yang teori akan dinilai dari hasil analisis, kemudian kerapian gambar, strukturnya, kerapian gambar, keterangan, dan lain sebagainya itu masuk nilai praktek. Jadi dalam satu laporan nanti ada 2 nilai. Oke? Baik Bu. Prediksi iklim 2. Oke, materi. Ntar ya, saya upload dulu. File. Oke, sudah. Filenya udah masuk di materi ya. Jadi kita selesaikan pertemuan kita sampai hari ini. Saya belum isi sih Mas, kayaknya dari minggu lalu, nanti saya isi. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita diskusikan lagi kalau ada pertanyaan. Oke. Selamat siang. Siang Bu, terima kasih. Siang Bu. Terima kasih Bu. Siang Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, saya tutup ya. Saya akhiri panggilannya. Siap Bu.